Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul tentang kamera REN. Anggota kelompok kami ada Muhammad Arif Amijoyo dengan NIM L1230089, Muhmisbah Uluda 0123085, dan Muhammad Rifai Ageng Pambudi dengan NIM L1123098. Deskripsi dari kamera REN, yaitu kamera REN adalah website tentang rental peralatan fotografi atau videografi dengan menyediakan solusi sewa kamera dan perlengkapan fotografi secara online yang mudah dan cepat. Oke, next. Setelah itu, di sini kita ada beberapa fitur. Untuk fitur user, yang pertama ada login, register, melihat peralatan, menambahkan peralatan ke keranjang, detail peralatan, dan checkout. Untuk bagian admin, bisa login, mengelola peralatan, mengelola pesanan, dan mengelola kategori. Next. Setelah itu, fitur login. Fitur login memungkinkan pengguna yang sudah terdaftar untuk masuk ke dalam akun mereka menggunakan email dan password. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses profil pribadi, melihat riwayat pesanan, dan melakukan transaksi rental. Setelah itu, di fitur register memungkinkan pengguna baru untuk membuat sebuah akun dengan mengisi informasi seperti nama, email, dan password. Apabila berhasil melakukan pendaftaran, akun user akan langsung dibuat dan dapat digunakan untuk login ke dalam sistem. Next. Setelah itu ada melihat peralatan. Fitur ini untuk melihat peralatan membantu pengguna mencari peralatan sesuai kebutuhan mereka. Next. Setelahnya ada detail peralatan. Untuk fitur detail peralatan menampilkan informasi lengkap tentang setiap peralatan yang tersedia untuk disewa. Selanjutnya ada menambahkan peralatan ke keranjang. Jadi di sini pengguna dapat menambahkan peralatan ke keranjang yang nantinya untuk proses checkout. Selanjutnya ada checkout. Jadi di fitur ini adalah tahap terakhir dari proses pemesanan di mana pengguna meninjau ulang kamera yang akan disewa, memilih durasi rental, dan mengkonfirmasi detail pengiriman. Di halaman ini, pengguna akan melihat ringkasan pesanan lengkap termasuk total biaya yang harus dibayar sebelum melanjutkan pembayaran. Selanjutnya ada mengelola kategori. Untuk admin, fitur ini untuk mengelola kategori yang dapat digunakan saat menambahkan peralatan baru. Selanjutnya mengelola peralatan. Fitur ini mengelola kamera adalah panel khusus untuk admin dalam mengelola inventory peralatan. Melalui fitur ini, admin dapat menambah, menghapus, mengupdate peralatan, mengatur harga rental. Selanjutnya ada mengelola pesanan. Fitur mengelola pesanan memungkinkan admin untuk memantau semua pesanan yang masuk ke pelanggan dalam satu dashboard terpusat. Admin dapat melihat detail setiap pesanan termasuk informasi pelanggan, produk yang disewa, durasi rental, status pembayaran, dan tanggal pengiriman. Dan admin dapat membatalkan atau menerima pesanan. Mungkin sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah dari PPT, kita akan mendemokan web kita. Nah, di mana kita pertama login sebagai user. Dan dapat dilihat ini tampilan awal kita, web kita. Ada kamera, lensa, lighting, audio, dan sebagainya. Lalu kita bisa klik kamera, kita bisa lihat ke add to cart. Nah, itu kita bisa check out. Kita isi pribadi, data pribadi, lalu kita mau pakai sampai kapan kameranya, terus tujuannya untuk apa, terus bisa di delivery atau diambil pickup sendiri. Terus habis itu kita bisa menyelesaikan pembeliannya. Ini adalah tampilannya yang pending.
Lalu kita ke admin. Nah, di admin kita bisa melihat order apa saja yang terus pending, yang masih pending, bisa kita reject atau approve. Jika kita approve, nah, sudah bisa dilihat ini terapprove. Di admin kita bisa melihat kategorinya, bisa menambah atau mendelete atau membuat baru kategori baru. Nah, dapat dilihat itu di nomor 9 sudah tertambahkan. Lalu kita bisa lihat equipment, menambahkan equipment atau mendelete equipment. Kita di sini mencoba menambahkan equipment baru. Lalu kita bisa tambahkan fotonya, terus kita masukkan kategorinya. Nah, dapat dilihat nomor 31 itu kita berhasil menambahkan equipment baru. Bisa kita edit juga. Lalu kita bisa delete. Nah, langsung hilang. Lalu kita di sini akan mencoba lagi. Kita kembali ke add to cart. Kita akan mencek out. Lalu kembali mendaftarkan personal pribadi, info personal. Kita di sini akan mengetes reject. Nah, di sini kita bisa mereject orderan, tapi kita masukin dulu alasannya. Kita reject. Nah, nanti dapat dilihat reject sudah berada di kolom reject. Oke saja, tadi kita sudah melihat demo aplikasinya. Sekarang mari kita lihat sekilas tentang source code-nya. Mungkin kita mulai dari file web.php ini. Oh ya, untuk text tag-nya sendiri kami menggunakan Laravel sebagai backend, dan di front end-nya kami menggunakan React, dan untuk penghubung antara backend dan front end-nya kami menggunakan Inertia. Oke, lalu untuk sekilas di sini ada file web.php, yaitu yang mana ini adalah daftar-daftar rute apa saja yang tersedia di website kita. Ada dari homepage, ada daftar kamera equipment, ada cart. Untuk yang cart ini ada middleware out, yang mana artinya itu untuk mengakses rute-rute yang di dalam middleware ini hanya dapat dilakukan ketika user telah login. Jika user yang belum login mencoba mengakses halaman-halaman ini, maka akan terpental. Terus juga ada checkout, orders, profile orders. Terus di sini juga ada rute-rute untuk adminnya. Ada tambahan sedikit untuk middleware, ada admin yang mana untuk mengakses halaman-halaman ini hanya dapat diakses oleh adminnya saja. Kalau misal user
sudah login tapi ternyata role-nya bukan admin, tidak bisa mengakses halaman ini. Untuk konfigurasi middleware-nya ada di file app.php ini, ada yang middleware out sama admin tadi ada di sini. Ini untuk logiknya mungkin sederhana aja sih seperti itu untuk yang ngecek admin. Lalu karena di project ini juga digunakan untuk integrasi di aplikasi mobile yang untuk project mobile, kami juga membuat ada file terpisah API.php yang nanti menyediakan endpoint yang dapat dikonsumsi oleh aplikasi mobile. Terus selanjutnya mungkin sedikit penjelasan singkat aja tentang controller-controllernya. Sebagai contoh ada equipment controller. Ini adalah controller yang digunakan saat admin ingin mengelola equipment-equipmentnya. Ada fungsi get all-nya, ada create, logiknya seperti ini. Lalu ada ini yang create, ini untuk yang edit. Kami juga memasang validasi untuk setiap field yang diperlukan jika nanti ternyata dari front end mengirim data-data yang tidak valid atau ada field yang belum terkirim, nanti dari backend bisa mengirim errornya ke front end dan akan ditampilkan juga di front endnya. Lalu untuk gambar-gambarnya kami menyimpannya di external S3, jadi saat ada image attachment kami akan mengambil API S3 yang nanti URL yang tersimpan akan disimpan di field image. Nah, ini kontrol untuk edit, update, delete. Itu tadi yang equipment controller. Lalu ada yang kategori controller. Ini serupa juga sih sama yang equipment, tidak banyak yang berbeda. Lalu ada misal halaman list equipment controller. Ini controller yang digunakan untuk melihat list equipment-equipmentnya. Ini untuk yang get, ada home, dan juga kami kan memiliki fitur untuk mendapatkan equipment-equipment sesuai kategori tertentu. Ini bisa didapatkan dari sini, dari parameter, dan waktu ngeget kita bisa hanya mendapatkan equipment yang memiliki kategori yang sesuai dengan query parameternya. Selanjutnya ini sedikit contoh kode di frontend-nya. Kami menggunakan React, TypeScript. Ini komponen untuk merender halaman utama, halaman pertamanya. Untuk styling kami menggunakan Tailwind. Ini yang inertia untuk menggabungkan antara frontend dan backend-nya. Dan kurang lebih seperti itu sih untuk kontrol-kontrolnya. Secara garis besar mirip-mirip seperti itu. Untuk migrasi-migrasi tabelnya ada di folder migration sini. Kami telah melakukan serangkaian migration supaya bisa memenuhi kriteria use case yang ingin kami develop. Lalu selanjutnya di sini juga ada contoh file model dari setiap entity yang kami punya. Ini model untuk entity equipment seperti ini. Kita fillable ini pada dasarnya fill apa saja yang bisa diisi nantinya saat create. Kurang lebih sih seperti itu secara garis besar tentang source code yang kami telah kembangkan untuk aplikasi
web application kamera rental. Berikut setelah penjelasan dari teman kita Arif tentang source code, sampai situ aja penjelasan atau presentasi dari kami kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.